Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis 8 akan menjelaskan tableau dari Coffee Chain Analysis. Nah, di sini saya Avelina bersama rekan saya Chandra dan Fauzan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan KPI dari Coffee Chain. Yang pertama ada profit. Profit merupakan salah satu KPI dari Coffee Chain. Profit ialah keuntungan finansial, terutama terkait perbedaan antara jumlah yang diperoleh dan jumlah yang dihabiskan untuk membeli dan mengoperasikan dan memproduksi sesuatu. Di Coffee Chain ini berguna untuk mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan. Nah, yang kedua ada sales. Sales merupakan transaksi dua atau lebih pihak, biasanya pembeli dan penjual. Melalui measurement ini dapat diketahui angka penjualan dari coffee chain yang didapatkan disesuaikan dengan atribut lainnya. Yang ketiga ada COGS. COGS merupakan singkatan Cost of Goods Sold atau lebih dikenal dengan harga pokok penjualan, yang merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi biaya dan jasa yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas proses yang membuat produk, barang, dan jasa siap jual. Selanjutnya yaitu total expense, di mana total expense merupakan banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan sebelum pendapatan bersih atau net income, di mana measurement ini bagus digunakan untuk membandingkan pengeluaran perusahaan selama waktu pengoperasian. Selanjutnya yaitu margin. Margin sendiri merupakan hasil kalkulasi antara sales dikurangi dengan cost of goods sold. Selanjutnya yaitu ada budget profit, di mana budget profit merupakan keuntungan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nilai ini didapatkan melalui perbedaan nilai antara penerimaan yang sudah ditetapkan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan. Oke, yang selanjutnya ada budget sales. Budget sales merupakan estimasi dari hasil penjualan yang akan dilakukan oleh coffee chain. Hasil penjualan di budget ini belum dilakukan pengurangan apapun, jadi dengan si harga kotor. Yang selanjutnya ada budget COGS. Budget COGS ini merupakan anggaran dari harga pokok biaya produksi. Dan yang terakhir ada budget margin. Budget margin ini merupakan estimasi dari margin yang akan didapat dari hasil penjualan oleh coffee chain. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan temuan-temuan bisnis yang sudah kami lakukan berdasarkan analisis menggunakan Tableau. Ini adalah daftar dari temuan bisnis yang kami temukan. Yang pertama yaitu overall condition. Di sini dari grafik mengenai sales, profit, cost of goods sales, dan total expenses pada setiap tipe produk kita analisis. Dimana bila dianalisa untuk tipe produk kopi menghasilkan penghasilan yang cukup tinggi, yaitu menempati posisi kedua bila dibandingkan dengan tiga tipe produk lainnya. Meskipun nilai cost of goods sales-nya juga cukup tinggi, total expense-nya terbesar kedua dibandingkan tipe produk lainnya, namun dapat dilihat bahwa profit yang dihasilkan juga cukup stabil. Tipe produk espresso menduduki nilai sales tertinggi dibandingkan dengan tipe produk lainnya. Namun, nilai total cost of goods sales dan nilai total dari total expense yang sesuai menyebabkan profit yang dihasilkan masih cukup baik, berbeda dengan tipe produk herbal tea, di mana tipe produk ini menghasilkan sales yang cukup tinggi, namun biaya cost of goods sales sangat tinggi, sehingga melalui grafik dapat diperhitungkan bahwa hasil gross margin hampir 2 kali dari biaya total expense, sehingga profit yang dihasilkan kurang maksimal. Sedangkan untuk tipe produk tea mengalami kondisi yang sama, di mana dia menduduki peringkat rendah dalam bidang sales, namun untuk biaya cost of goods sales untuk tipe produk ini kecil di antara tipe produk lainnya. Dapat diperhitungkan melalui grafik ini bahwa nilai gross margin hampir 2 kali dari nilai total expenses, sehingga profit dari tipe produk ini menduduki peringkat rendah dibandingkan tipe produk lainnya. Nah, untuk profit per marketnya sendiri, dapat dilihat bahwa market terbesar berada pada sentral dengan jumlah 3.063 atau sebanyak 36,60%. Sedangkan pasar keduanya itu ada West dengan jumlah 2.417 atau sebanyak 28,88%. Nah, untuk market ketiga ada East
sebanyak 1.843 atau 22,02%. Dan market yang paling kecil ialah South dengan jumlah 1.046 atau sebanyak 12,50%. Oke, selanjutnya ini adalah grafik yang menunjukkan budget profit dengan melawan actual profit. Jadi untuk baris biru ini adalah pencapaian profit dari perusahaan coffee chain, sedangkan untuk garis oranye ini adalah budget profit, di mana ini merupakan anggaran target profit dari perusahaan. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 perusahaan sama sekali tidak bisa meraih target profitnya. Tapi ini mengalami perubahan pada tahun 2011 di mana perusahaan secara konsisten dapat mencapai bahkan melampaui target profit yang sudah dilakukan. Ini memberikan sebuah masukan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kembali target yang akan dilakukan untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, untuk profit by product sendiri, keuntungan tertinggi diambil berdasarkan dari Colombian, yaitu sebesar 128,311 dan terdapat kerugian pada produk green tea sebesar 32.850. Nah, produk green tea ini sebaiknya didiscontinue saja karena menyebabkan kerugian pada perusahaan, dan itu pun jika kalau misalnya diadakan promosi besar-besaran belum tentu uang untuk promosi itu bisa kembali kepada perusahaan. Nah, untuk sales by product tertinggi sendiri juga diraih oleh Colombian dengan penjualan 128,311 dan selanjutnya dilanjutkan oleh Lemon, Cafe Mocha, Decaf Espresso, Cinnamon, Derjeng, Earl Grey, Destination Cream, Cafe Latte, Mint, Green Tea, Amarti, Regular Espresso. Nah, ini merupakan tren dari profit berdasarkan kuartil. Dari sini kita dapat lihat merupakan grafik perkembangan profit masing-masing tipe produk. Dan di sini dapat kita lihat bahwa coffee merupakan tipe produk dengan profit paling tinggi. Hal ini juga ditunjukkan dari trend line-nya bahwa trend line untuk tipe produk coffee sendiri itu paling tinggi di antara produk-produk yang lain. Untuk itu, untuk memanfaatkan trend line ini, perusahaan dapat memaksimalkan penjualan dan marketing pada tipe produk coffee. Selain itu, perusahaan juga dapat menjaga agar tipe-tipe produk yang lain juga bisa mengikuti trend line yang ada di sini. Selanjutnya yaitu profit product per type market, di mana beliau melihat grafik mengenai keuntungan produk berdasarkan market yang ada. Maka dapat dilihat pada central market, keuntungan yang didapatkan cenderung stabil dengan penghasilan tertinggi didapatkan melalui tipe produk herbal tea. Dan produk yang paling sedikit diminati ialah tipe produk tea, di mana pada market ini tiga tipe produk sudah menghasilkan keuntungan di atas rata-rata, hanya tipe produk tea saja yang di bawah rata-rata. Pada East Market, produk yang paling diminati dapat dilihat pada hasil keuntungan yang didapatkan, di mana tipe produk kopi menghasilkan keuntungan yang tertinggi dibandingkan dengan tiga tipe produk lainnya. Berbeda dengan tiga market lainnya yang mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan dari tipe produk espresso. Market ini juga menghasilkan keuntungan rata-rata di bawah central market, di mana dua tipe produk diantaranya menghasilkan keuntungan di bawah rata-rata. Pada South Market, tidak terdapat keuntungan yang dihasilkan melalui tipe produk tea, bahkan dibandingkan dengan market lainnya, lokasi ini menghasilkan keuntungan terkecil dengan dua tipe produk diantaranya menghasilkan keuntungan di bawah rata-rata. Untuk West Market, menghasilkan keuntungan pada tipe produk kopi yang berbeda dengan market lainnya, di mana pada lokasi ini tipe produk kopi menghasilkan nilai keuntungan yang paling rendah dibandingkan dengan tiga market lainnya, serta dua tipe produk yaitu kopi dan tea menghasilkan keuntungan di bawah rata-rata. Selanjutnya untuk inventory dan marketing. Nah, di sini inventory dan marketing merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh coffee chain untuk mendapatkan penghasilan serta keuntungan yang tinggi, di mana nilai inventory memengaruhi profitabilitas karena adanya stok yang tidak terjual.
Dapat dilihat pada grafik bahwa beberapa produk memiliki nilai inventory negatif, sehingga untuk menghasilkan keuntungan dengan baik, nilai inventory harus dipastikan stabil. Sedangkan untuk marketing merupakan kegiatan penawaran yang dilakukan oleh coffee chain untuk meningkatkan penghasilan. Maka dari itu, perusahaan harus menyimpan produk yang diiklankan untuk meningkatkan penjualan sehingga meningkatkan keuntungan. Nah, ini merupakan yang terakhir percentage of achievement. Ini merupakan salah satu dukungan kepada dashboard yang akan kami sediakan yang dapat membantu tingkat eksekutif untuk dapat melihat key performance indikator dari perusahaan dengan mudah. Di sini kami menampilkan profit, sales, cost of goods sold, dan juga margin. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk profit, sales, dan margin, perusahaan Coffee Chain telah mencapai 100% dari masing-masing budgetnya. Sedangkan untuk cost of goods sold, di sini perusahaan meraih 112%, di mana ini menandakan bahwa biaya untuk produksi produk dari Coffee Chain sendiri ini mengalami kelebihan daripada budgetnya. Di sini perlu kami merekomendasikan agar perusahaan Coffee Chain untuk melakukan analisa terhadap kenapa cost of goods sold dapat melebihi dari budget yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Sekian teman-teman dapat melihat hasil dari analisa kami pada tableau yang akan disisipkan. Sekian dari kami tim konsultasi 8. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.